Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam berkah dan salam solidaritas untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah SWT pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat silaturahmi bersama, berkumpul bersama, dan insya Allah kita akan berdiskusi bersama dalam rangka mengawali dan menyongsong pelaksanaan musda yang ke-7 ke-6 untuk paruh waktu masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saat kami hormati PJ Gubernur sekaligus atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, teman kita semua. Pak Kabir, Pak Firman, terima kasih banyak silaturahminya. Ketua DPR Napindo, Pak Firdo, Assalamualaikum. Terima kasih banyak keikhlasan silaturahminya pada kesempatan hari ini. BPJ STK yang kami hormati, luar biasa sambutannya. Oh, BPJ STK, Hasbunallah ni'mal wakil. Mohon maaf, apunten. PJ Bupati Purwakarta dan sekaligus Kepala Dinas Tenaga Kerja Purwakarta yang kami hormati, yang mewakili Bapak Kapolda, Hatur nuhun, terima kasih banyak atas silaturahminya pada kesempatan hari ini. Bung Darta, Bung Cinto, tuan rumah belakangan. Bung Darta yang kami hormati dan seluruh jajaran pimpinan daerah Serikat Pekerja non SPK-SPC yang ada di tengah kita, pimpinan perusahaan yang kami hormati dan kami banggakan yang sudah ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran sama-sama hadir, yang tidak lupa dan tidak kalah penting Bung Roy Cinto, Sarjana Hukum, Ketua DPT KSPSI, pimpinan daerah SPTSK SPSI dan sekaligus Ketua Umum pimpinan pusat SPTSK SPSI dan Wakil Presiden KSPSI. Untuk Bung Roy. Panitia penyelenggara, pimpinan pusat SPSI beserta seluruh jajaran. Ada yang dari Jawa Timur ini lagi asik nih. Bung Haji Ferry Nuzarli, tadi pagi saya sehat. Sekjen Partai Buruh, tepuk tangan Sekjen Partai. Kali ini belum sukses ya. Mudah-mudahan 2009 sukses ya. Kali ini masih belum bagaimana yang kita dambakan dan kita impikan bersama, tapi ini upaya ya, satu langkah maju. Pimpinan pusat mewakafkan seorang kader terbaiknya menjadi sekjen partai, yaitu Haji Ferry Nuzarli. Satu Haji Ferry. Pimpinan pusat ada Ibu Saiful Anwar. Terima kasih banyak. Semuanya untuk boleh belum ya? Asagung dan semua deh. Pimpinan daerah, SPK-SPSI, tuan rumah, panitia penyelenggara, pimpinan cabang, seluruh jabat yang ada tengah-tengah kita, PSPSI yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini saya N. Abdullah atas nama Ketua Umum pimpinan pusat SPSI mewakili anggota kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang paling barat adalah PT Unilever, yang paling timur adalah PT Freeport Indonesia. Ingin menyampaikan selamat kepada Bung Agus Kuswara dan kawan-kawan yang hari ini secara de facto dan de jure akan memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk masa bakti 5 tahun yang lalu dan menyusun program kerja 5 tahun yang akan datang, dan sekaligus memilih pengurus secara demokratis. Selamat Bung Agus dan kawan-kawan sekalian, dan kita semua keluarga besar SPSI Jawa Barat. Yang kedua, Jawa Barat. Jawa Barat adalah sokok guru, tiang penyangga kekuatan gerakan serikat pekerja, serikat buruh, baik secara nasional maupun secara internasional.
SPKM SPSI juga penyangga kekuatan gerakan serikat pekerja di Indonesia. Salah satu di antaranya soko guru utamanya adalah Jawa Barat. Yang menentukan nasib gerakan serikat pekerja hari ini, esok maupun yang akan datang sudah sangat ditentukan oleh gerakan serikat pekerja yang ada di Jawa Barat. Selama ini kita kenal bahwa perjuangan serikat pekerja di era liberalisasi, hari ini ada 21 konfederasi. Biasanya SPSI adalah menjadi imam, menjadi terdepan dalam menentukan perjuangan gerakan serikat pekerja di luar serikat pekerja yang lain, termasuk serikat pekerja yang lain. Contoh umpamanya perjuangan undang-undang BPJS, undang-undang 11 tahun 2024 tahun 2011. Berkat kerja keras KAJS dimotori oleh gerakan serikat pekerja SPSI, maka lahirlah undang-undang BPJS. Kalau pertanyaan SPSI itu yang mana? SPSI sudah bantu, yang terbesar adalah Jawa Barat. Dengan demikian maka keberhasilan gerakan serikat pekerja di Indonesia sangat ditentukan oleh gerakan serikat pekerja SPSI Jawa Barat. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Saya ulang sekali lagi, Undang-Undang Nomor 24 2011 BPJS Kesehatan. Jadi semenjak manusia lahir, bangsa Indonesia lahir sampai usia meninggal, sekarang dijamin kejaminan sosial itu bukan jatuh dari langit, Bu. Ini catatan dulu buat kawan-kawan biar nanti usul ke manusia itu. Tidak jatuh dari langit, Bu. Itu hasil karya besar yang pernah kami lakukan secara bersama-sama dengan lintas serikat pekerja, serikat buruh. Undang-Undang Nomor 24 2011 lahir itu berkat salah satu di antaranya gugatan Citizen Law Suite yang dilakukan oleh KAJS. Yang menyerahkan gugatannya adalah sampai hari ini alhamdulillah masih diberikan umur panjang dan hidup ada di depan saudara, yaitu R. Abdullah. Sayalah yang menyerahkan gugatan kepada Presiden SBY yang kami anggap waktu itu melanggar konstitusi. Oleh sebab itu tuntutannya ada 3 waktu itu. Satu, agar pemerintah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena tidak menyelenggarakan jaminan sosial. Yang kedua, memberikan ganti rugi kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp1. Dan yang ketiga, agar negara segera membuat undang-undang jaminan sosial. Dari 3 gugatan itu alhamdulillah menang. Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan bahwa negara bersalah, wajib untuk membuat undang-undang jaminan sosial. Atas dasar itu lahirlah undang-undang BPJS. Berarti karya siapa itu? Assalamualaikum. Karya siapa? Karya kita bersama. Untuk kita bersama. Oleh sebab itu kalau hari ini BPJS pejabatnya makmur dan seterusnya, tidak ada salahnya BPJS mesti silaturahmi lah sama SPSI lebih begitu. Jangan. Ini fakta saya menerangkan. Waktu itu saya ditelepon sama almarhum Pak Tahan, Bung Abdullah katanya, kok gugat presiden, nanti kalau dimenangkan dan itu dinyatakan melanggar konstitusi, gimana kalau kita impeach? Kurang lebih gitu. Enggak, saya tidak ingin impeach. Saya ingin ada undang-undang jaminan sosial ini lahir, lebih kan begitu. Dengan demikian maka dianggapnya waktu aneh. Gugat presiden itu aneh. Kapan itu? Tahun 2009-2010. Teman-teman bisa browsing gitu. Ya. Tapi yang jelas undang-undang itu lahir berkat diantaranya alat gugatan kita. Oleh sebab itu kita pernah membeli karya besar yang pernah kita lakukan. Contoh lain adalah PP tentang peringatan Hari Guru Sedunia, ID. Itu berkat kita semua. Melakukan berbagai upaya dan gerakan sosial nasional, pada akhirnya lahirlah peraturan pemerintah tentang peringatan dan dinyatakan hari itu karya-karya besar. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh SPSI. SPSI yang paling gede mana? Jawa Barat. Kalau Jawa Barat berarti di pundak saudara
nasib dan tanggung jawab saudara untuk memperjuangkan cita-cita kita bersama dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Siap laksanakan? Siap laksanakan? Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kawan-kawan sekalian. Saudara sekalian, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, ucapan selamat sekali lagi kepada Bung Agus Kuswara dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan bimbingan kepada saudara untuk melaksanakan tugas organisasi dan mampu mengantarkan musda ini secara seksama, dan Tuhan memberikan bimbingan dan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Yang kedua, sedikit saja catatan yang nanti yang terakhir harapan. Catatan kecil bahwa hari ini kita sudah menginjak 78 tahun merdeka, benar nggak? Baik, matematikanya jeblok. 79 tahun merdeka kita. Kita mengalami beberapa episode perjuangan gerakan serikat pekerja serikat buruh. Saya akan cerita sedikit saja pasca reformasi. Reformasi 98 terjadi perubahan paradigma dan tata nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosbudnya berubah, termasuk dalamnya perubahan paradigma dan tata nilai hubungan industrial. Ekonominya berubah jadi liberal, politiknya berubah jadi liberal. Indikatornya apa? Ya liberalisasi ekonomi. Teman-teman tahu kan? Kan terjadi ekonomi animal. Siapa yang kuat masa yang lemah. Perusahaan yang kuat memangsa perusahaan yang lemah. Perusahaan yang kompetitif memangsa perusahaan yang tidak kompetitif. Itu ciri-ciri liberalisasi. Dengan demikian terjadi ekonomi animal. Yang kedua, ekonomi politiknya berubah, liberal. Partai juga hanya ada 2. Sekarang partai berapa? 48. 21 yang ikut pemilu. Ini kan liberalisasi politik. Politiknya berubah dari 2 partai menjadi 49, mana yang ikut pemilu 19 atau 21 ya, kurang lebih begitu. Libat. Ekonomi, politik, sosial, budayanya berubah. Dulu pada waktu era saya masih muda, mau lihat sesuatu yang sedikit porno itu susah banget. Sekarang ya lihat di handphone, dari orang yang paling saleh sampai orang yang paling telanjang ada dan nggak dilarang. Itu perubahan paradigma di bidang kebudayaan. Ya. Good, sosial budayanya berubah. Terakhir bidang ketenaga kerjaan juga berubah. Teman-teman, era Orde Baru, saya keluar sekolah itu, gaji saya pertama itu kurang lebih 100.000. Tapi harga emas itu 2.500. Jadi setara dengan 40 gram emas. Coba ya, teman-teman kira-kira kalau mamanya S1 atau S2 aja lah sekarang. Begitu keluar sekolah, masuk kerja, kira-kira berapa gram emas? 2 kali UMR mamanya, 10 juta. Berarti kalau emas satu bahan berarti hanya 6 gram emas. Coba bandingkan era masa lalu dengan hari ini. Jauh berbeda. Dilihat dari aspek kesejahteraan pekerja. Kenapa? Karena antara supply dan demand tidak seimbang. Supply-nya banyak, demand-nya terbatas. Maka daya tawar buruh semakin hari semakin rendah, upah semakin murah. Ini persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Karena faktor perubahan budaya hubungan industrial. Kita tahu bahwa pasca reformasi kita masuk era baru yang kita kenal dengan istilah ACFTA, Asia China Free Trade Area. Indonesia yang jumlah penduduknya tidak kurang dari 270 juta bergaul dengan China yang jumlah penduduknya tidak kurang dari 1,5 miliar. Kapan itu? Tahun pada waktu 2010. 2015 kita masuk era baru yang kita kenal dengan MEA,
masyarakat ekonomi ASEAN. Jumlah penduduknya berapa ASEAN? Kurang lebih sekitar 870 juta penduduk ASEAN. Dengan demikian, pada waktu 2015 kita sudah bergaul dengan seperempat planet bumi. Hari ini tahun 2024 kita masuk era baru yang kita kenal dengan istilah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, ATFTA, MEA dan globalisasi mau tidak mau di luar sana berubah. Budayanya berubah. Dengan demikian, dengan budaya berubah mau tidak mau undang-undangnya pun berubah. Tapi undang-undang yang berubah ini bukan berubah lebih berpihak kepada kepentingan kaum pekerja, tapi dari waktu ke waktu perundangan jauh dari apa yang kita citakan, khususnya pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kontrak di mana-mana, outsourcing di mana-mana, magang di mana-mana, masuk kerja bayar dan seterusnya. Ini tantangan bagi rakyat sekali kerja hari ini. Atas dasar itu maka kita semua bertugas dan berkewajiban untuk mengawal dari waktu ke waktu. Agar apa? Agar eksekutif dan legislatif kita dalam menetapkan kebijakan-kebijakan harus lebih berpihak kepada kepentingan kaum pekerja dengan tidak mengabaikan kepentingan perusahaan. Tujuannya dengan cara apa? Mau tidak mau meningkatkan profesionalisme gerakan serikat pekerja. Siap kerjakan? Siap laksanakan? Serikat pekerjanya kuat aja, undang-undangnya masih kedodoran, apalagi serikat pekerjanya, benar nggak? Dari itu karena tantangan di luar sana semakin hari semakin kompleks dan semakin berat, mau tidak mau harus kuatkan gerakan serikat. Atas dasar itu untuk menjawab tantangan ini maka SPKP-SPSI berkomitmen untuk melaksanakan 6 agenda penguatan SPKP-SPSI. 1. Kuatkan apa? Kuatkan S. 2. 3. 4. 5. 6. Agenda penguatan wajib dilaksanakan dalam rangka momentum Musda hari ini. 1. Kuatkan SDM kita, programnya itu. Kuatkan SDM kita, kuatkan advokasi kita, kuatkan keuangannya, kuatkan solidaritasnya, kuatkan sistem administrasinya, dan terakhir kuatkan propaganda positif. Agar apa? Agar mampu menjadi the most representative, mampu menjadi orang bersimpati, propaganda yang positif. Goal akhirnya apa? Membangun empati, membangun simpati, pengusaha simpati kepada SPK, masyarakat simpati kepada SPK, pekerja simpati kepada SPK, yang pada akhirnya mereka cinta SPK dan pada akhirnya bisa terbentuk serikat kerja SPK SP. Itu goal akhir the most represent, goal akhir dari propaganda kok. Jangan propagandanya cuma demo doang gitu. Propaganda hal yang positif. Kerja-kerja, karya-karya besar yang pernah kita lakukan agar publik tahu apa yang kita lakukan. Jangan hanya perintahnya demo lagi. Oh, itu namanya bukan propaganda positif, tapi propaganda demonstratif. Dan sebab itu 6 agenda ini tolong dikaji secara bersama-sama dan melaksanakan program secara bersama untuk yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, terakhir berkenaan dengan HIP tadi, informasi buat kawan-kawan. Hari ini telah lahir Permen nomor 76 tahun 2024. Salah satu diantaranya adalah mengatur etika dan tata krama hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kalau saya mengatakan bahwa itu klaim, itu hasil inisiatif kita bersama, saya pikir boleh berkenan bagi kita. Kita tahu bahwa paruh waktu Orde Baru dulu ada HIP, Hubungan Besar Pancasila, yang menjadi doktrin dan menjadi dogma dan etika hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pasca reformasi, kalau kita ngomong HIP kayaknya kok jadul banget gitu, kayak tradisional, kayak ketinggalan zaman, kayak kuno, kayak usang. Kenapa? Karena dianggap HIP itu nggak relevan lagi di era reformasi.
Atas dasar itu Gus Dur waktu mengatakan bahwa masyarakat yang melaksanakan reformasi hari ini terjadi ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu adalah menganggap bahwa budaya lama dianggap usang dan ketinggalan zaman, budaya baru belum terdesain. Hubungan industrial Pancasila dianggap usang, jelek, ketinggalan, nggak modern gitu. Tapi budaya baru hubungan industrial ke depan kayak apa kita nggak pernah desain. Apa kita mau mendesain hubungan industrial ala Cina? Apakah hubungan industrial ala Amerika? Apakah hubungan industrial ala Eropa Barat? Apakah hubungan industrial ala dan seterusnya? Nggak pernah kita desain itu. Dengan demikian maka hubungan industrial yang terjadi pasca reformasi, saya ulang sekali, hubungan industrial pasca reformasi sangat liberal. Saya sudah katakan tiada hari tanpa demo berjilid. Apa yang terjadi? Saling melakukan tindakan balasan. Kesejahteraan dan dicapai, pertumbuhan dan terjadi. Era Pak Harto dengan baik kurang dan kelebihannya, pertumbuhan nggak pernah kurang dari 1 digit, rata-rata di atas 10%. Pasca reformasi pernahkah tumbuh di atas 5%? Pada waktu Pak SBY pernah 7. Pak Jokowi kayaknya belum pernah tumbuh. Dengan kata lain, kesejahteraan nggak pernah tumbuh, tapi usaha juga tumbuh. Pada waktu era Pak Harto ada yang namanya teori trickle down effect. Pengusaha diberikan ruang tumbuh, tapi setelah tumbuh dipaksa untuk mensejahterakan bagi pekerjaannya. Atas dasar itu ada teori trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Atas dasar itu rasanya, atas dasar berbagai pertimbangan itu maka saya menggagas waktu itu dengan Pak Haji Tomo. Yuk Pak Tomo, kita pikirin yuk nasib buruh ke depan. Demo berjilid-jilid sejahtera kagak? Yang terakhir gaji kenaikan hanya 0,5%. Padahal inflasi mencapai 5% dan benar nggak? Assalamualaikum. Kemarin inflasi berapa persen? Assalamualaikum, berapa persen? 3,7. Kenaikan berapa? Buruh nyumbang juga. Inflasi 3 kali lipat dibandingkan kenaikan. Berarti apa? Buruh memberikan subsidi terhadap perlindungan ekonomi bangsa. Benar nggak? Ya, mau kenaikannya nggak setara dengan inflasi kok ya. Berarti nyumbang. Dengan kata lain gini. Assalamualaikum. Saya kerja 8 jam, tidak mampu menghidupi diri saya untuk 24 jam. Kenapa? Karena inflasi nggak seimbang tadi. Karena kenaikannya nggak seimbang. Dengan demikian saya harus nyumbang. Untuk hidup 24 jam mau tidak mau saya harus kerja lembur, saya harus ngojek, saya harus dagang koran, saya harus dagang nasi uduk agar mampu 24 jam. Atau sekali lagi sumbangan dari mertua. Kalau nggak disumbang dari mertua, aku nggak bisa hidup 24 jam. Dengan kata lain, ketika ekonomi tumbuh berarti sumbangan dari masyarakat. Aku hidup berarti sumbang mertua. Berarti apa? Kalau perusahaan untung berarti sumbangannya mertua, benar nggak? Kalau karyawan 1000 disumbang semua berarti mertua 1000 nyumbang perusahaan. Adil nggak? Nggak adil. Ketidakadilan semacam ini saya pikir nggak bisa terus dipertahankan dengan cara-cara yang sama. Di latar belakang pemikiran semacam itu maka kami menggagas Pak Tomo, yuk kita back to basic, yuk pelajari lagi hubungan industrial Pancasila. Setelah kita kaji, setelah pelajari, kita undang Pak Bomar Pasaribu, Profesor Doktor dan seterusnya. Ternyata Pak Doktor Bomar Pasaribu Menteri Tenaga sangat support Pak Guru. Setelah itu kita rumuskan bareng, buat silaturahmi bareng, kita coba sosialisasikan di Bekasi. Setelah kita sosialisasi ternyata trennya membaik. Hubungan industrinya semakin baik, semakin damai tapi semakin sejahtera. Tidak semakin gaduh, semakin heboh tapi semakin miskin, enggak gitu. Mimpi kita semakin damai tapi semakin sejahtera dengan prinsip-prinsip trickle down effect tadi. Silakan perusahaan tumbuh tapi jangan miskin dan buruh. Setuju nggak? Teori itu kita coba implementasikan dalam jalan. Setelah itu saya coba yakinkan kepada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dirjen,
Akhirnya kita rumuskan di tripartit. Di tripartit nasional ternyata nggak bulat-bulat, bulat lonjong. Memang ada setuju dengan nggak kompok lah HIP, nggak keren lah bagi ketinggalan. Tapi saya coba yakinkan kepada direktur, yakinkan kepada Bu Menteri. Terakhir saya buat tim kecil menghadap ke BPIP. Diskusi dengan BPIP, hanya BPIP setuju. Bersyukur, alhamdulillah tepat tanggal 24 Mei yang lalu Permen Bukan Islam Pancasila lahir ditandatangani oleh Ibu Menteri Tenaga. Itu juga baru jatuh dari langit, Mas. Insya Allah hasil pikiran orang tua gitu, hasil karya-karya sederhana, tidak herois, tapi insya Allah mudah-mudahan bermakna. Goal akhir apa? Bagi Islam Pancasila adalah ketenangan kerja dan ketenangan usaha dan terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Setuju nggak? Setuju. Itu yang kita dambakan, ya. Jangan berperingkat terus, ya toh. Tapi hasil rauno, ya nggak adil banget gitu. Nah, sebab itu kita berharapannya melalui forum musda hari ini kita rumuskan bareng langkah-langkah apa ke depan yang kita mesti bangun dan memastikan, sekali lagi memastikan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi pekerja di Jawa Barat dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha dan dunia kerja. Tepuk kita. Sebelum kami membuka izin, saya ingin rekomendasi kepada BPJS. Assalamualaikum BPJS Kesehatan. Sampaikan salam kami kepada Pak Direktur, Kepala Provinsi. Tolong bantu kerjasama dengan SPKM, ya, untuk kerjasama dalam rangka mengoptimalisasi perusahaan. Tapi jangan lupa terhadap pendidikan BPJS, tenaga kerja dari teman-teman SPSI, tolong juga support minimal snacknya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan di akhirat, artinya secara APK, secara apa? Administrasi dipertanggungjawabkan. Bukan untuk korupsi, maksudnya kerjasama di masyarakat mereka mengoptimalisasi. Pada Apindo, rekomendasi kami adalah pastikan keluarga besar SPSI. Salah satu di antara SPSI jadikan sebagai mitra. Untuk Apindo. Mitra ada 3 hal. Satu, mitra untuk memastikan proses produksi, mitra dalam menjaga kelangsungan usaha, dan mitra dalam menikmati hasil dengan prinsip-prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Dan SPSI jadi musuh Apindo. Jadikan SPSI sebagai mitra dalam proses produksi, mitra dalam menjamin kelangsungan usaha, tapi mitra juga dalam menikmati hasil. Dan waktu menikmati hasil bohong terus, rugi lagi kapan untungnya gitu. Kita ajarkan kepada pengusaha untuk jujur. Dia jujur. Ajarkan kepada pengusaha untuk jujur. Kalau susah ngomong susah. Ya Pak, kalau lagi untung ngomong untung dengan prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, dan musyawarah kedua. Filosofi hubungan industrial adalah satu, gotong royong. Namanya gotong royong itu bahasa Sunda. Gotong itu memikul beban secara bersama-sama, royong menikmati secara bersama. Antara pekerja dengan pengusaha memikul bebannya bersama-sama, tapi menikmati hasilnya juga secara bersama. Memaksudkan gotong royong. Yang kedua, musyawarah. Filosofi musyawarah adalah saling memberi. Assalamualaikum. Filosofi musyawarah adalah saling memberi. Beda dengan berunding. Berunding saling meminta. Oleh sebab itu dulu namanya KKB, kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan adalah output produk dari musyawarah. Berunding output produknya adalah agreement, perjanjian. Jadi perjanjian dan kesepakatan beda. Perjanjian agreement, kesepakatan adalah konsensus kalau bahasa Jawa Barat. Filosofinya beda. Bedanya apa? Kalau musyawarah filosofinya adalah saling memberi,
Kalau berunding filosofinya saling meminta, itu bedanya. Apindo, assalamualaikum. Sampaikan salam ke Bening. Bening sampaikan salam kepada seluruh perusahaan di Jawa Barat. Agar saling memberi. Memberi apa? Apindo memberi tegasnya. Memberi apa? Memberi kepastian kerja, memberi kelangsungan kerja, memberikan ketenangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja baik lahir maupun batin. Tugasnya Apindo. Setuju nggak? Tugas Apindo memberikan ketenangan kerja, kepastian kerja, kelangsungan kerja, dan terakhir memberikan kesejahteraan kerja lahir dan batin. Jangan mikirin besok di outsourcing, besok di kontrak, besok dikurangi. Wah itu nggak buat kepastian kerja, nggak buat kelangsungan kerja itu namanya. Ya kan? Yang namanya kepastian kerja dan kelangsungan kerja lah kerja tetap, ya kan? Tidak outsourcing, ya kan? Itu namanya kepastian kerja, kelangsungan kerja dan keadilan kerja. Terakhir adalah kesejahteraan lahir dan jadi nawaitunya Apindo berangkat dari rumah adalah memberi. Nawaitu bismillah dari rumah ketua Apindo niatnya memberi, bukan mengeksploitasi buruh, bukan memeras buruh, bukan kalau niatnya memeras buruh, mengeksploitasi buruh, dosa. Kalau panjang kalau niatnya memberi, insya Allah panjang umur. Memberikan kepastian kerja, kelangsungan kerja, dan sekaligus kesejahteraan kerja baik lahir maupun nawaitunya itu. Dia juga nawaitunya memberi. Jangan memberi kalau kamu outsourcing, nggak kurangi pekerja, nggak kurangi dosa. Tapi pekerja juga niatnya juga mesti memberi. Siap nggak kerja memberi? Sekarang kerja memberi. Ya. Memberi apa? Memberi produksi, memberikan produktivitas, memberikan efisiensi, memberikan kejujuran, memberikan inovasi, dan memberikan peningkatan kualitas tanggung jawab. Siap nggak? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita. Filosofi hubungan nasional itu filosofinya saling menuntut. Pemerintah memberi nggak memberi, jangan pemerintah merasa puasa menuntut, nggak salah. Pemerintah juga memberi apa? Memberikan kebijakan yang adil, memberikan pengawasan yang baik, memberikan bimbingan, memberikan pelayanan, dan memberikan penindakan terhadap pelanggaran norma-norma hukum ketenaga memberi. Coba kalau serikat pekerja nuntut, pengusaha nuntut, pemerintah nuntut, sing nuntut sopo? Jokowi, Tulus, semua harus memberi. Itu filosofi hubungan industrial Pancasila. Mudah-mudahan dengan Permen 78, insyaallah 76, mudah-mudahan kita akan coba sosialisasikan dan harapan mudah-mudahan suasana akan lebih kondusif, kesejahteraan akan semakin meningkat, kemudian perusahaan semakin maju, dan kesejahteraan pekerja akan kita bisa wujudkan baik lahir maupun batin. Terima kasih atas izin panitia penyelenggara. Ya, para ketua pimpinan cabang, kami mengundang Pak Mulyadi, ketua pimpinan cabang Depok, Pak Jen Mutawali, ketua pimpinan cabang Bekasi, Pak Bung Haji Ferry, ketua pimpinan cabang Karawang, Kang Tata, ketua pimpinan cabang Subang, kemudian Kang Royansa, ketua pimpinan cabang Cirebon, Kang Dadang Suhendar, ketua pimpinan cabang Kabupaten Bandung Barat, Pak Haji Usep, ketua pimpinan cabang Kabupaten Bandung. Kemudian 13 ketua pimpinan cabang dipersilahkan, dan dari Purwakarta Ira Laila, Ibu Asih ketua pimpinan cabang dari Garut, Kang Hudli ketua pimpinan cabang dari Pangandaran, Pak Haji Agus, Kang Haji Agus ketua pimpinan cabang dari Sukabumi, Kang Indra ketua pimpinan cabang dari Kabupaten Kota Tasik. Ini adalah para ketua pimpinan cabang di Kabupaten. Edi Suheri ketua pimpinan cabang dari Cimahi. Mohon izin untuk para tamu undangan secara tripartit, baik Apindo, pemerintah maupun pengusaha, termasuk di dalamnya Pak Dandim maupun Pak Kapolda, nanti berkenan untuk masing-masing memukul gong minimal 1 kali gitu sebagai nawaitu memberikan dukungan terhadap SPKPSBSI.
nggak tahu persis skenario kayak apa, tapi saya hanya berharap banyak tamu undangan diberi kesempatan untuk memukul gong, bukan hanya saya saja, tapi tripartit plus tamu plus senior apa itu pimpinan pusat, termasuk tamu kita, sama-sama gantian memukul gong sebagai tanda bismillah. Mudah-mudahan musda ini diberkahi oleh Tuhan. Saya pikir itu ya. Silakan. Dulu nanti lanjutkan yang dipakai deh. Ganti, sudah balik perusahaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas izin panitia penyelenggara, atas izin pimpinan daerah SPKPSPSI, atas izin pimpinan cabang SPKPSPSI, dan atas izin PUK beserta seluruh tamu undangan dan peserta musda SPKPSPSI yang ke-6, saya Abdullah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim mengawali dan membuka secara resmi musda SPKPSPSI yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kawan-kawan sekalian, kita merekomendasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja. Assalamualaikum. Rekomendasi kepada Kepala Dinas, mumpung hadir di tengah-tengah kita, kami berikan amanah atas nama Ketua Umum meminta agar Kepala Dinas Tenaga Kerja bersama seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja seprovinsi Jawa Barat tempatkan keluarga besar SPSI dan SPKP sebagai mitra dalam proses hubungan berkelanjutan. Rekomendasi pertama, rekomendasi yang kedua akan segera disosialisasikan di Jawa Barat dengan biaya APBD. Setuju nggak? Kerjasama dengan teman-teman SP keluarga besar SP. Yang terakhir, ke depan APBD Provinsi Jawa Barat karena Jawa Barat adalah industri terbesar di Republik ini, rasanya perlu ada budget. Budget apa? Budget DM bagi serikat minimal 1 tahun 6 kali aja ada pendidikan di biaya pemerintah daerah. Pekerja kan yang beri kontribusi PPh 21. Tapi kan apa? Salah satu tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan tugasnya Bung Kita sama Bung Agus, tapi tugasnya pemerintah mencerdaskan amanat konstitusi loh. Biayanya dari mana? Melalui APBD. Terus sebab itu disaksi oleh teman-teman, saya mohon kepada beliau agar tahun 2024 ke depan opsi kerjasama BPTN ke Kadisnaker Provinsi Jawa Barat dengan keluarga besar SPSI melalui peningkatan penguatan SDM melalui APBD Jawa Barat. Terima kasih. Terakhir saya menyampaikan kepada selamat, minta doa Mbak Ira, mana Mbak Ira? Mbak Ira mana? Minta doa. Ini lagi melamar menjadi DJSN, mudah-mudahan lulus. Doain ya, mudah-mudahan lulus.
Ibu Ali Bung Sebol sudah lama datang, sekarang gantian Mbak Ira. Mudah-mudahan kalau perempuan bisa lulus. Terima kasih banyak. Mohon maaf anak-anak menang. Ya, atur bisa. Bila itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para tamu undangan diharap tetap berada di panggung, jangan dulu meninggalkan panggung karena akan ada sesi pemberian cindera mata. Oke. Para pejabat, silakan. Terima kasih. Para pengurus pimpinan daerah, Pak, nggak apa-apa Pak, jangan dulu turun. Para tamu undangan, ada cindera mata yang akan diberikan dari pimpinan daerah, ya nggak apa-apa. Bapak dari Danau, Bapak, kenapa nggak ikut ke depan? Ya, kepada seluruh pengurus pimpinan daerah, silakan untuk secara bergantian memberikan cindera mata. Silakan. Ya, silakan. Silakan kepada seluruh pengurus pimpinan daerah secara bergantian. Perwakilan dari perusahaan, pengusaha Jabesmed, apakah ada di antara sini perwakilan pengusaha Jabesmed? Teman-teman PUK dari Jabesmed, pengusahanya ada hadir.